Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga tetap sehat dan masih tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran yang kemarin masih dengan teknik informatika untuk siswa kelas 7 SMP MTS sederajat pada semester ganjil. Yang ini sudah sesuai dengan kurikulum 2013. Kalau di pertemuan pertama kemarin kita sudah belajar tentang mengenal komputer, kali ini kita lanjutkan dengan hardware dan software. Ada yang tahu apa perbedaan hardware dan software? Hardware adalah perangkat keras komputer, yaitu bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang bisa diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan software. Contoh dari hardware, monitor, CPU, printer, mouse, ataupun yang lain macam sebagainya. Sedangkan software adalah perangkat lunak komputer, yaitu sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik dan pengoperasiannya pun juga bisa melalui perangkat komputer. Contoh dari software itu adalah program aplikasi pengolah data, seperti halnya Microsoft Word, atau aplikasi pengolah angka Microsoft Excel, atau aplikasi presentasi berupa PowerPoint, ataupun yang lain macam sebagainya. Nah, sekarang kita lebih mendetail pada hardware komputer. Secara singkat, komputer itu terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama adalah CPU, yang kedua memori, yang meliputi RAM dan ROM, dan yang ketiga adalah input device dan output device. Untuk yang pertama, CPU atau biasa yang disebut dengan Central Processing Unit. CPU ini adalah sebuah komponen keras komputer yang bertugas sebagai pemroses atau pengolah data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut juga sebagai otak dari komputer. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui perangkat keras lainnya. Yang kedua adalah memori yang melingkupi RAM dan ROM. Memori adalah sebuah perangkat komputer yang berfungsi untuk menyimpan informasi baik sebelum atau sesudah diproses atau diolah oleh prosesor atau CPU. Memori mempunyai 2 bagian penting, yaitu ROM yang kepanjangannya adalah Read Only Memory dan RAM, Random Access Memory. ROM adalah memori yang hanya bisa dibaca saja, namun tidak dapat diubah dan dihapus, serta sudah diisi oleh pembuat komputer. Sedangkan RAM adalah memori yang dapat diakses random, maksudnya diakses secara acak. Dan RAM di sini berfungsi sebagai penyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu pada saat komputer masih hidup atau turn on. Yang ketiga adalah input device dan output device. Input device adalah perangkat masukan, alat masukan maksudnya, yang ada pada unit komputer yang cara kerjanya yaitu memberi perintah secara langsung untuk menghasilkan informasi digital pada pengguna.
Contohnya saja seperti keyboard, mouse, headphone, ataupun yang lain macam sebagainya. Nah, input device dengan contoh keyboard ini, seumpama kita akan mengetik huruf A, B, C, maka keyboardnya itu kita ketikkan huruf A, B, C, selanjutnya diproses oleh CPU, kemudian akan ditampilkan di layar monitor huruf A, B, C, dan lain macam sebagainya. Nah, selanjutnya adalah output device. Output device adalah perangkat komputer yang berguna untuk menyampaikan informasi kepada pengguna komputer. Contohnya ada printer, speaker, LCD proyektor, dan lain-lain. Masih banyak yang lainnya. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah berbicara banyak tentang hardware atau perangkat keras, sekarang kita beranjak ke software-nya, perangkat lunak. Perangkat keras komputer itu tidak akan bisa bekerja tanpa adanya perangkat lunak. Teknologi secanggih apapun dari perangkat keras tersebut akan tidak berfungsi apabila tidak diberikan instruksi atau perintah yang disebut dengan perangkat lunak. Sebuah instruksi itu dibuat oleh yang namanya programmer dengan menggunakan bahasa-bahasa pemrograman. Apabila kalian ingin lebih jauh kaitannya dengan programmer atau bahasa pemrograman, nanti akan bisa kalian dapatkan pada sekolah lanjutan tingkat atas atau sekolah menengah atas, SMA, SMK. Itu ya. Menurut Profesor Dr. Jogianto dalam sebuah bukunya, mengkategorikan perangkat lunak dibagi 3 bagian penting, yaitu yang pertama adalah perangkat lunak sistem operasi atau operating system, yang kedua perangkat lunak bahasa atau language software, dan yang ketiga adalah perangkat lunak aplikasi atau application software. Perangkat lunak sistem operasi atau operating system adalah program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasi kegiatan dari sistem komputer. Sedangkan perangkat lunak bahasa atau language software adalah program yang digunakan untuk menerjemahkan suatu perintah-perintah yang ditulis dalam bahasa pemrograman itu tadi ke dalam bahasa mesin agar bisa dimengerti oleh komputer. Yang ketiga adalah perangkat lunak aplikasi, application software, yaitu program yang ditulis dan diterjemahkan oleh language software untuk menyelesaikan suatu aplikasi tertentu. Perangkat lunak sesungguhnya adalah program. Program itu adalah deretan dari perintah-perintah yang digunakan untuk mengendalikan komputer, sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembuatnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian, sedangkan menurut Abdul Qadir dan Tera CH dalam bukunya, perangkat lunak dikelompokkan berdasarkan fungsinya menjadi 2, yaitu yang pertama adalah perangkat lunak aplikasi atau application software, dan yang kedua adalah perangkat lunak sistem atau sistem software. Nah, perangkat lunak aplikasi atau application software ini adalah program-program yang bisa dipakai oleh pengguna untuk melakukan tugas-tugas yang spesifik. Misalkan untuk membuat dokumen, untuk editing foto, untuk membuat laporan keuangan, ataupun yang lain macam sebagainya. Banyak sekali contohnya.
Yang kedua adalah perangkat lunak sistem atau sistem software. Sistem software di sini disebut juga dengan perangkat lunak pendukung atau support software. Program ini digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer, misalkan CPU, atau piranti masukan dan keluaran yang lain, input device dan output device maksudnya. Kedudukan program ini adalah sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer, misalkan perangkat lunak sistem yaitu sistem operasi Windows dan Linux. Nah, kemudian perangkat lunak aplikasi dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian penting, yaitu ada perangkat lunak hiburan, ada perangkat lunak pendidikan, ada perangkat lunak produktivitas kerja, ada perangkat lunak bisnis, dan ada juga perangkat lunak khusus. Nah, untuk perangkat lunak hiburan ini biasanya mencangkup program-program permainan, program-program untuk memainkan musik, ataupun untuk menonton film di komputer. Misalkan aplikasi Winamp yang bisa dipakai untuk memutar musik, atau Windows Media Player, suatu program aplikasi yang bisa digunakan untuk memutar video. Itu. Yang kedua adalah perangkat lunak pendidikan. Perangkat lunak pendidikan ini berguna untuk mempelajari atau mereferensi pengetahuan, misalkan program kamus, pelajaran ilmu pengetahuan, pelajaran bahasa asing, dan lain-lain. Yang ketiga adalah perangkat lunak produktivitas kerja. Perangkat lunak ini biasanya untuk meningkatkan produktivitas kerja. Misalkan program word processing, spreadsheet, presentasi grafik, desktop publishing. Biasanya aplikasi-aplikasinya disebut dengan program aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, dan lain-lain. Banyak sekali. Yang keempat adalah perangkat lunak bisnis. Perangkat lunak bisnis yaitu biasanya dipakai untuk menangani aplikasi bisnis. Misalkan berupa program untuk menangani persediaan barang, inventory control, program keuangan, atau sistem akademik di lembaga pendidikan. Yang terakhir adalah perangkat lunak khusus. Perangkat lunak khusus ini merupakan aplikasi khusus yang ada di komputer dan Android pada umumnya. Contohnya saja perangkat lunak khusus ini adalah aplikasi pendidikan, ruang guru, dan lain-lain. Atau aplikasi toko online, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, aplikasi industri, aplikasi absensi, dan aplikasi pengolah transaksi yang lainnya. Jadi perangkat lunak khusus ini macamnya banyak. Kalian sering sekali melihat di HP kalian, di Android kalian yang sering belanja online, mungkin lewat toko online. Terus yang biasa seneng berseluncur di media sosial, pakai Instagram, Facebook, WA, Twitter, ataupun yang lainnya. Semuanya itu termasuk yang namanya software, karena merupakan program aplikasi. Jadi begitu. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Tetap semangat, tetap jaga imunitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.